Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada CSC yang pada kesempatan ini sudah menjadi host acara ini dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke Kota Tua. Berhitung 1, 2, 3, acara akan segera kita buka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Marta, selaku moderator yang akan memandu acara ini. Bapak Ibu, sebelum acara kita buka, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama izinkan juga saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Raden Sukowerdi Nindito, MARS selaku Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Juga yang terhormat Ibu Sri Suharti selaku Ketua Harian CSC. Pagi, Dok. Ya, selamat pagi Ibu, dan juga Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru selaku narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Dan juga Ibu Nesia Lisa Pertiwi sebagai survivor kanker dari CSC, survivor kanker paru dari CSC. Dan juga Bapak Ibu, saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya akan sampaikan juga susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian dilanjutkan sepatah kata dari Ketua Harian CSC. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemaparan materi oleh narasumber dokter ahli paru. Setelah itu ada testimoni dari salah seorang survivor kanker CSC, dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutupan. Bapak Ibu, acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam, jadi sampai dengan jam 12 siang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais kepada Dr. Raden Sukowerdi Nindito, MARS, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Marta. Pertama-tama saya mengucapkan salam, selamat datang kepada semua peserta. Kemudian tidak lupa, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa bersama dalam suasana yang akrab, saya berharap demikian, walaupun kita hanya melalui daring, ya, tidak bisa untuk jumpa karena situasi pandemi saat ini. Saya mengucapkan penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada narasumber Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru, ini luar biasa. Kemudian ada Ibu Sri Suharti, Ketua Harian CISC, panitia dan juga peserta semua. Saya lihat Ibu Baramuli ada di sini. Selamat datang juga, ya. Bapak Ibu sekalian, bulan November ini kita memperingati Bulan Kesadaran Kanker Paru, dan webinar ini juga diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Kanker Darmais yang ke-27. Oleh sebab itu, kita laksanakan webinar dengan narasumber Dr. Jaka Pradipta, dan juga testimoni dari salah satu survivor kanker paru dari CISC. Ini suatu kegiatan yang diapresiasi dan sangat baik sekali, karena tujuan dari webinar ini tentunya untuk menghimpun awareness masyarakat
terhadap deteksi dini untuk kanker paru, ya, meningkatkan pengetahuan masyarakat, kemudian agar mereka bisa mengetahui lebih awal dan mendapat terapi segera untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena kanker ini apabila dapat deteksi sejak dini dan ditangani, tentunya hasilnya lebih mudah penanganannya dan lebih murah dan berdaya hasil yang lebih baik dibandingkan apabila datang dengan kondisi yang sudah advance. Menurut data Globokan, memang pada tahun 2018 itu 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan wafat atau meninggal karena kanker. Sementara angka kejadian kanker di Indonesia cukup tinggi, yaitu urutan ke-8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia sendiri urutan ke-23. Ini memang terkait dengan gaya hidup, budaya, dan juga genetika sebetulnya. Sementara kanker paru adalah salah satu kanker yang paling mematikan di dunia, di antara kanker lainnya. Kalau yang terbanyak kan kanker payudara dan serviks, dan kalau anak itu kanker darah. Tetapi kanker paru ini juga menjadi persoalan besar karena sifatnya yang juga memakan korban banyak. Dari data Globokan juga 26.000 kira-kira orang Indonesia ini meninggal karena kanker paru-paru setiap tahunnya. Kemudian ada 30.000 kasus baru dan di Indonesia juga merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Di Rumah Sakit Kanker Darmais ada metode pemeriksaan deteksi dini untuk kanker paru ini dengan menggunakan alat yang namanya MSCT scan, ya, atau multi-slice computerized tomography. Ini seperti CT scan, cuman alat ini bisa memotret begitu ya organ yang bergerak. Sebenarnya ini untuk pemeriksaan jantung juga bisa. Kemudian salah satunya adalah pemeriksaan paru. Dan ini bisa dilakukan melalui poliklinik di deteksi dini di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi apresiasi juga kepada deteksi dini Rumah Sakit Kanker Darmais yang terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awareness tercapai, kemudian knowledge-nya tercapai, dan yang paling penting lagi adalah fearless. Apabila sudah terdeteksi ternyata mengidap cancer, maka harus berani, fearless ya, berani untuk menghadapi kenyataan ini dan melakukan upaya-upaya untuk penyembuhan. Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional dan juga pusat kanker nasional memiliki peran untuk menurunkan angka kanker di Indonesia. Sehingga kita berupaya untuk menyebarluaskan pelayanan kanker komprehensif ini di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi kita memulai sampai dengan 2024 ini program untuk menyebarluaskan apa yang sudah dilakukan di Kanker Darmais ini bisa juga dilakukan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini bukan pekerjaan yang mudah, dan kami yakin bahwa penanggulangan kanker ini tidak hanya persoalan Rumah Sakit Kanker Darmais saja, atau RSCM, atau institusi tertentu seperti Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian, lintas lembaga, dan yang paling penting juga organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti CISC yang saya yakin organisasi ini memiliki jejaring sampai nasional juga. Mudah-mudahan ke depan CISC dengan Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional selalu terjalin kerjasama yang baik seperti yang sudah kita rasakan selama ini. Jadi sekali lagi Rumah Sakit Kanker Darmais ini berupaya untuk menyebarluaskan konsep pengendalian kanker yang komprehensif di Indonesia. Tidak hanya terapinya saja, tetapi mulai dari penyuluhan, kemudian deteksi dini sampai dengan ke paliatif. Gitu. Jadi akhirnya saya berharap program pengendalian kanker komprehensif ini ke depannya, termasuk juga penanggulangan penyakit kanker paru ini bisa
berjalan dengan baik di masa depan, lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada survivor yang membagi pengalamannya nanti, Ibu Nesia ya, Ibu Nesia di sini. Terima kasih atas fearless-nya, mungkin bisa berbagi kepada kita semua bagaimana sih perasaannya, bagaimana cara menghadapi semua ini. Ini lebih penting lagi untuk diketahui oleh masyarakat luas yang masih belum berani untuk mendatangkan dirinya ke deteksi dini untuk melihat apakah dirinya ini menderita kanker atau tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan, dan saya yakin webinar ini akan memberikan manfaat yang luas. Mohon untuk dapat mengikuti hingga paripurna, sehingga bermanfaat, tapi saya mohon izin, maaf, karena banyak sekali kegiatan hari ini, saya tidak bisa mengikuti sampai jam 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memperkaya wawasan kita semua dalam penanggulangan kanker secara nasional. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan. Dibuka ya. Maka dengan ini webinar dengan resmi untuk dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Suko atas sambutannya. Kita akan lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata dari Ketua Harian CISC, Cancer Information Support Center, Ibu Sri Suharti, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebenarnya ini Ibu Ariyanti, tapi karena Ibu Ariyanti ada lagi di daerah, jadi sinyalnya suka keluar masuk. Nggak apa-apa. Yang saya hormatin Bapak Dr. Raden Suko Werdining Dito, Mas, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Jaka Pradipta sebagai narasumber, sahabat-sahabat CISC dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, dan tidak lupa juga yang saya sayangi, yang selalu senyum manis, Dr. Marta, yang akan memandu acara kita hari ini. Puji syukur kita pinjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Bapak Ibu sekalian, CISC atau Cancer Information and Support Center adalah suatu organisasi sosial kanker yang beranggotakan para pasien, keluarga, dan pemeduli kanker dari semua jenis kanker, didirikan pada tanggal 3 April 2004 yang diprakarsai oleh Ibu Ariyanti Baramuli Putri dan Ibu Yuniko Deviana, dan saat itu didukung juga oleh beberapa dokter onkologi dan beberapa survivor kanker di Jakarta. CISC juga sudah bergabung menjadi anggota UICC, Union for International Cancer Control, sejak September 2018. Kegiatan CISC antara lain support grup kanker, pendampingan pasien kanker, edukasi kanker, rumah singgah kanker, dan advokasi. Di antaranya adalah pada tahun 2017 bersama-sama dengan Himpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau HOGI dan Yayasan Kanker Indonesia YKI-DKI mendirikan Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks atau disingkat KICS, dan pada tahun 2018 bersama-sama dengan 13 organisasi pasien kanker di Indonesia mendirikan Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia atau disingkat A2KPI. Dan di awal tahun ini bersama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI mendirikan Indonesia Peduli Kanker Paru, di mana nanti tanggal 29 nanti akan menyelenggarakan kegiatan Lung Cancer Awareness dengan GOES bersama-sama dengan artis ibu kota. Dari semua kegiatan tersebut,
edukasi kanker pada masyarakat adalah yang paling penting. Kenapa ini juga termasuk dalam kegiatan CISD secara rutin. Edukasi ini adalah karena sesuai dengan visi CISD, yaitu menuju Indonesia sehat, supaya masyarakatnya bisa lebih peduli dengan kesehatannya, bersedia untuk melakukan deteksi dini. Karena melakukan deteksi dini bisa mencegah sebesar 43% kejadian kanker. Dan jika ditambahkan dengan pola hidup sehat dan bersih, maka angka tersebut bisa meningkat menjadi 65%, bisa mencegah terjadinya kanker. Untuk itulah kenapa edukasi sangat penting bagi kami. Dan pada hari ini, seperti juga tadi Bapak Dirut Darmais menyampaikan bahwa bulan Oktober adalah bulan peduli kanker paru. Kenapa hari ini kami memilih tema deteksi dini kanker paru? Karena seperti dijelaskan oleh Bapak Dirut tadi bahwa dari data Globokan 2800 terdapat 26.000 orang Indonesia yang meninggal karena kanker paru dalam setahun, ya, dengan angka 30.000 kasus kejadian baru. Itu adalah sangat tinggi. Bagaimana kita menekannya? Itu adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama-sama. Untuk itulah hari ini kami sangat berterima kasih pada Rumah Sakit Kanker Darmais yang telah berkenan bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang deteksi dini kanker paru. Kerjasama CISD dengan Darmais itu sudah terjalin sejak CISD berdiri. Jadi sejak tahun 2003 kami sudah selalu menjalin hubungan yang baik dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan semoga ke depan nanti terus lebih lagi mantap dan lebih efektif lagi sebagai sarana kami untuk ikut serta dalam membantu penanggulangan kanker di Indonesia untuk menekan terjadinya kanker baru dan mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk Rumah Sakit Kanker Darmais dan Bapak Ibu sekalian yang telah ikut dalam seminar ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber Dr. Jaka sangat bermanfaat dan bisa disebarluaskan pada orang-orang yang kita temui sehingga kanker bisa dicegah lebih dini lagi. Mungkin Ibu Ariyanti bisa menambahkan nanti, tapi mungkin juga kalau Ibu Ariyanti masih belum bisa bergabung, jadi salam beliau untuk semuanya karena beliau masih di daerah. Oke, Dr. Marta, sekian dan terima kasih waktu saya. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Suharti yang telah menyampaikan sepatah katanya. Ya, memang kita Rumah Sakit Kanker Darmais juga memang bekerja sama, di mana banyak dari anggota CSC yang membantu pasien-pasien, memberikan semangat, ya, dorongan, sehingga bila ada yang mungkin ragu untuk melakukan kemoterapi, karena sudah diberi support, ya, saling karena sesama penderita, mereka jadi bisa lebih semangat dan mau untuk melakukan pengobatan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kanker paru sebagai salah satu kasus terbanyak di urutan keempat dari 10 kanker terbanyak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jika terlambat dideteksi secara dini dan juga jika terlambat dalam penanganan itu dapat menurunkan peluang untuk kesembuhan. Maka sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana deteksi dini kanker paru.
Untuk itu Bapak Ibu, setiap bulan November kita memperingati bulan peduli ataupun bulan kesadaran kanker paru. Dan untuk memperingatinya memang bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan edukasi terkait kanker paru, di mana Bapak Ibu pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan sharing terkait kanker paru, serta bagaimana cara mendeteksi dini dan juga berbagi pengalaman sebagai survivor. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi deteksi dini kanker paru yang akan disampaikan oleh dokter ahli paru. Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1988 dengan status sudah menikah. Dr. Jaka juga selesai sekolah tingkat atasnya dari SMA 8 Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan kedokterannya di Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2012 dan mengambil spesialis ahli parunya di Universitas Indonesia selesai tahun 2020. Dr. Jaka juga mempunyai ada beberapa penghargaan dan pengalaman organisasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti misalnya pernah menjadi first runner up Abang None Jakarta pada tahun 2012. Dan juga menjadi anggota dari berbagai perkumpulan ahli paru di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pengalaman kerja, Dr. Jaka saat ini bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sejak tahun 2020 dan menjadi emergency COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Kemudian juga banyak penelitian yang sudah dipublikasi baik di dalam dan di luar negeri. Dan yang terbaru adalah Dr. Jaka juga menulis ya atau membuat buku panduan mengenai virus corona. Jadi buku anti panik. Kemudian untuk aktivitasnya yang terakhir beliau juga mengikuti workshop di London ya baru-baru ini di acara Advanced Interventional Bronchoscopy Workshop. Baik dokter, mohon izin sebelum dokter juga menyampaikan materi, saya perlu mengingatkan bahwa penyampaian materi berlangsung selama kurang lebih 40 menit dan juga untuk Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, nanti dapat menyampaikannya pada kolom chat sambil menyimak pemaparan materi dari Dr. Jaka dan untuk menjawabnya nanti pada akhir acara setelah acara testimoni. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menyimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh dokter narasumber kita hari ini. Kepada Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Dr. Marta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ingin menyapa kepada Dr. Suko, Nindito, Mars. Terima kasih Dr. Suko. Kemudian juga saya ingin menyapa Ibu Sri Suharti dari CISC. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti webinar kali ini. Saya ingin menjelaskan mengenai deteksi dini kanker paru. Sebelumnya sebentar saya share screen terlebih dahulu. Jadi memang benar sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Marta mengenai bulan November ini adalah bulan kanker paru ya. Jadi ini adalah momen untuk kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama kita aware terhadap kanker paru. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Sudah, jelas. Oke, baik.
saya lanjutkan. Nah, jadi ketika kita membahas kanker, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kanker itu gitu ya. Jadi adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang abnormal dan dia bisa menyebar ke organ lainnya. Jadi harusnya sel itu ketika dia membelah dan terjadi pembelahan yang abnormal, pembelahan yang terus-menerus, tubuh itu akan merusak, menghancurkan agar dia kembali menjadi normal kembali gitu ya. Tidak menjadi sebuah penyakit. Nah, tetapi kalau dia terus-menerus membelah, kemudian dia bisa menyebar dan bahkan tubuh sudah tidak bisa menjaga sel-sel tersebut untuk berkembang, maka kita katakan sebagai kanker dan dia bisa juga merusak organ lain ya. Jadi kita sebutnya ganas. Nah, kalau kanker paru berarti terjadi proses pembentukan sel-sel kanker yang berasal dari epitel bronkus atau dari saluran nafas ya. Nah, berbeda sama metastasis gitu ya. Karena paru itu juga menjadi tempat untuk penyebaran kanker-kanker lainnya. Jadi kalau metastasis itu adalah penyebaran dari organ lain, misalnya dari payudara, ya, dari ovarium, dari tiroid, dari prostat. Nah, dia akan sel-sel kankernya menyebar ke paru. Jadi kalau kita lihat di parunya itu sel-sel kanker itu bukan sel dari paru, tapi dari organ lain yang mencelok ke organ paru gitu ya. Nah, obatnya jadinya berbeda. Tapi kalau kanker paru itu harus dari organ paru. Jadi sel-sel nafasnya itu membelah terus-menerus dan menjadi abnormal sehingga kita sebut juga dengan kanker. Ada juga jenis kanker lainnya pada organ paru seperti tumor mediastinum, ya, kemudian kanker pada selaput pleura, lalu ada juga tumor dinding dada, tapi itu semua bukan termasuk dalam kanker paru. Nah, yang hari ini kita bahas adalah fokus pada kanker paru yang berasal dari saluran pernafasan. Nah, jadi memang kalau kita lihat pada perempuan sih data yang menunjukkan kalau kanker paru memang tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan kanker payudara dan kanker uterin ya atau serviks ya. Jadi nomor 3 di dunia dan di Indonesia. Namun pada laki-laki memang kanker paru ini sangat banyak, urutan nomor 1 di Indonesia dan di dunia, sedikit-sedikit dengan kanker kolon ya. Jadi memang kenapa salah satu faktornya adalah kebiasaan buruk orang Indonesia yaitu merokok gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor mengapa peningkatan dan jumlah angka kanker paru itu pada laki-laki juga tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini jadi bila kita berbicara mengenai faktor risiko kanker paru, jadi banyak. Bukan hanya masalah rokok aja, tapi lifestyle juga ya, genetik juga nanti saya bahas. Nah, jadi kadang-kadang ada juga nih pasien-pasien, terutama perempuan ya, dok, saya nggak merokok, tapi kok bisa kena gitu ya. Ternyata faktor perokok pasif ya, kemudian juga lifestyle dan riwayat keluarga. Jadi yang pertama nih, yang paling banyak berpengaruh itu selain merokok juga ada faktor pekerjaan. Kita nggak sadar kita bekerja, terhirup zat-zat kimia ya. Hobi kita misalnya hari-hari misalnya kita hobi mengecat, hobi-hobi di bengkel yang banyak asbesnya. Nah, itu terhirup ya. Itu juga bisa menyebabkan kanker paru. Kemudian merokoknya bukan hanya merokok aktif tapi pasif. Jadi kalau di keluarga kita ada suami, istri atau yang merokok atau orang tua kita yang merokok, nah kita juga bisa menjadi sangat berisiko karena menghirup gas dari asap rokok tersebut, meskipun tidak secara langsung. Dan ada juga yang disebut juga dengan third hand smoker. Third hand smoker itu asap rokok yang menempel pada benda. Biasanya di sofa, di kasur, ya, di benda-benda. Nah, itu yang menjadi korban biasanya anak-anak. Karena mereka biasa megang-megang benda, kemudian megang wajah gitu ya. Dan zat-zat kimianya terhirup. Sehingga angka kanker paru saat ini pun juga meningkat hingga usia muda. Jadi bukan hanya di atas 50 tahun aja. Pasien-pasien saya usia 30 tahunan, 20 tahunan sudah ada. Mungkin karena terpapar zat kimia sudah dari usia kecil. Gitu. Jadi makanya ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama merubah gaya hidup kita. Kemudian riwayat keluarga. Faktor hormonal juga sangat berpengaruh. Nah, di ras Asia, perempuan juga banyak dengan riwayat keluarganya. Jadi ada genetik yang kuat sehingga mudah sekali terkena kanker. Biasanya adenokarsinoma tuh jenisnya. Kemudian lifestyle ya, makanan, kemudian tadi riwayat penyakit paru sebelumnya. Nah, ini juga ngaruh nih, PPOK atau TB dan TB paru. Khususnya TB paru. Di Indonesia TB parunya itu sangat tinggi.
Jadi pasien-pasien post-TB yang biasanya sudah ada luka jaringan parut di parunya itu juga sangat meningkatkan risiko terjadi kanker paru. Kemudian ada juga gas radon. Nah, gas radon ini biasanya gas dari tanah atau batu-batuan. Biasanya di rumah-rumah yang di bawahnya tuh rumah gadang gitu ya, yang di bawahnya tuh ada tanah. Nah, biasanya di tanah itu ada gas radon yang bisa terhirup kita sehingga menyebabkan kanker. Kemudian radiasi, polusi ini dipengaruhi oleh pekerjaan. Jadi bukan hanya rokok aja, tapi multifaktorial yang menyebabkan kanker paru. Nah, orang-orang yang memiliki faktor risiko ini, orang-orang yang memiliki riwayat keluarga ini sangat disarankan untuk dilakukan screening, gitu ya. Meskipun belum ada gejala, lakukanlah screening. Kenapa? Nah, kita nanti masuk ke gejala kanker paru. Ini dia. Jadi, kanker paru itu menjadi masalah karena umumnya orang yang terdeteksi itu sudah stadium 3 atau 4. Jarang sekali terdeteksi pada kanker stadium 1 dan 2. Kenapa? Pada stadium 1 dan 2 biasanya orang tuh belum ada gejala. Apalagi kalaupun ada gejala, biasa batuk-batuk ringan. Batuk itu kan keseharian kita ya. Maksudnya kita menghirup debu, batuk. Ya, kita lagi nggak enak badan, itu batuk. Nah, jadi kadang orang suka menyepelekan. Nah, baru muncul saat sudah ada gejala yang khas. Batuknya persisten lebih dari 2 bulan, kadang disertai dengan batuk darah, sesak bila beraktivitas. Kalau kita aktivitas mudah lelah, naik tangga 1 lantai langsung ngos-ngosan gitu ya. Jalan 100 meter berhenti dulu biasanya, nyari istirahat dulu gitu ya. Kadang nyeri dada, nyerinya hebat sekali seperti ditusuk rasanya, dan penurunan berat badan. Nah, jadi biasanya kalau udah seperti ini artinya tumornya udah cukup besar. Ya, biasanya stadium 3 atau 4. Baru nih muncul gejala seperti ini. Sehingga orang berobat bila sudah ada gejala. Nah, ini yang menjadi masalah pada kanker paru. Beda sama kanker payudara. Kanker payudara kelihatan atau terasa gitu ya, ada benjolan gitu ya. Kalau misalnya prostat mulai susah kencing gitu ya. Nah, kalau kanker paru itu memang ketika kankernya membesar, nah itu baru muncul gejala. Sehingga perlu screening dan preventif yang lebih tinggi pada seseorang yang memang mempunyai faktor risiko memiliki kanker paru. Nah, ada juga nih kadang pasien datang bukan gejalanya demam, bukan gejala batuk, sesak gitu ya, tapi karena nyeri tulang. Tulangnya sakit atau tulang punggungnya sakit seperti kejepit gitu ya, kemudian kadang pusing-pusing, nyeri kepala, atau bahkan ada pembengkakan kelenjar. Jadi dan ini kalau sudah kanker paru seperti ini artinya sudah stadium 4. Jadi makanya jangan sampai kita yang sudah ada gejala seperti ini baru berobat. Karena umumnya kita sudah telat. Seperti itu. Nah ini dia. Jadi kalau kita mau tahu kanker paru, gimana caranya untuk diperiksakan? Pemeriksaan fisik ya, diperiksakan. Apakah ada gangguan suara nafas, ada pembengkakan. Nah kita juga bisa bikin CT scan ya, dengan gambarannya, dengan foto ronsen. Lalu yang paling utama adalah kita lakukan bronkoskopi dan biopsi. Bila sulit dilakukan, bisa juga kita lakukan pembedahan, ya, torakotomi untuk diambil jaringan paru yang ada kankernya. Ini adalah salah satu multimodalitas. Ada juga buat screening kita juga bisa menggunakan tumor marker, tapi memang tumor marker itu kurang sensitif, kurang spesifik, karena banyak faktor juga tuh yang mempengaruhi peningkatan kadar tumor marker khususnya paru gitu ya. Jadi peradangan-peradangan lain pun juga kadang bisa meningkatkan. Sehingga dari WHO, dari NCCN juga menyarankan pemeriksaan adalah low dose CT scan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi tujuan screening, oke kita balik lagi ya, screening sama diagnostik, kadang itu berbeda definisinya. Diagnosis itu artinya orang ada gejala, berobat ke rumah sakit, dan kita mau cari tahu nih kita sakit apa, gitu ya. Nah, tapi kalau screening, gejalanya belum muncul, sudah kita coba cari tahu, gitu ya. Jadi belum ada gejala, tapi kita pengen tahu nih, jangan-jangan saya ada, gitu. Jadi kesadaran kita. Screening itu jarang dapat kita lakukan tanpa kesadaran. Biasanya apa tuh? Biasanya kalau lagi medical check up. Nah, medical check up kan kita kadang-kadang bukan kesadaran kita pengen medical check up, tapi karena dari perusahaan, misalnya dari pekerjaan, setahun sekali atau 2 tahun sekali, dari kantor biasa menyarankan medical check up. Biasa di ronsen gitu ya, di ronsen. Nah, mulai tuh kelihatan, oh kok ada masalah di parunya gitu ya. Nah, jadi belum ada gejala tapi diperiksakan. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Screening itu kurang jalan.
orang tuh mau berobat kalau sudah sakit aja. Nah, ini yang saya ingin ajak ke masyarakat semua. Orang-orang yang berisiko tadi yang sudah saya jelaskan itu baiknya kita lakukan screening agar berhati-hati jangan sampai terdiagnosis saat sudah sakit. Ya, jadi beda ya. Diagnostik itu kalau sudah ada gejala, screening itu sebelum ada gejala, dan pengobatan artinya kalau sudah sakit baru diobati. Jadi berbeda. Nah, memang ujinya itu masih perdebatan tekniknya. Cuman yang kita gunakan terakhir, ya yang paling cukup sensitif itu adalah low dose CT scan. Jadi low dose CT scan itu kita menggunakan CT, MSCT multi-slice, masuk ke dalam tabung ya, nanti diperiksakan. Nah, tapi dia dosisnya kecil. Jadi radiasinya kecil, tidak seperti CT scan full dose atau dengan fotoronsen yang bisa kita lakukan terus-menerus. Dan itu radiasi juga cukup tinggi. Nah, buat siapa sih? Buat orang-orang yang beresiko. Dan fotoronsen tidak dianjurkan. Kenapa? Kalau fotoronsen itu pertama radiasi cukup tinggi, dan yang kedua susah mendapatkan lesi yang kecil. Nah, kan kita mau screening tuh, jadi kita pinginnya dapatnya yang bahkan ukurannya kurang dari 1 cm udah kedeteksi. Nah, pada fotoronsen atau fototoraks biasa itu hasilnya tidak akan maksimal, sehingga kita butuh pemeriksaan yang lebih detail lagi untuk melakukan screening. Nah, dari Indonesia, dari PDPI memang menyarankan kapan sih orang melakukan screening apabila dia usia di atas 40, memiliki riwayat pajanan, apakah itu merokok atau pajanan gas industri dengan ada keluhan. Nah, dari NCCN dijelaskan bahwa NCCN ini adalah panduan kanker dunia, ya, khusus yang pada kanker paru. Memang ini yang terbaru dari tahun 2020, jadi dibagi menjadi yang high risk, moderate risk, sama low risk, ya. Jadi yang berdasarkan risikonya, risiko tinggi, sedang, atau risiko rendah. Nah, resiko tinggi itu adalah seseorang di atas 55 tahun sampai 70 tahun yang misalnya sebelumnya sudah berhenti merokok tapi masih dalam waktu 14 tahun, atau masih merokok. Jadi seseorang yang di atas 55 tahun dan masih merokok itu adalah orang yang berisiko tinggi. Atau orang yang di atas 50 tahun, belum sampai 55 tahun, tapi 20 or more pack years of smoking. Ini cara ngitungnya itu adalah berapa tahun dia merokok dikali berapa bungkus dia merokok. Misalnya 1 hari 1 bungkus, ya. Artinya 1 bungkus kan 20 batang gitu ya, 20 batang 1 bungkus. Nah, dia 20 tahun merokok, artinya dia sudah 20 pack years, sudah 20 pack setahun. Nah, artinya ini sangat berisiko. Dan juga orang-orang yang di atas 50 tahun, tapi ada faktor risiko. Misalnya bapak ibunya punya kanker, apalagi punya kanker paru. Atau misalnya sudah di atas 50 tahun, tapi misalnya dia bekerja di pabrik yang jarang pakai masker, gitu ya. Atau di atas 50 tahun, tapi ada riwayat penyakit TBC sebelumnya. Nah, ini yang direkomendasikan memiliki high risk yang harus kita lakukan pemeriksaan screening. Nah, yang lain-lainnya itu adalah moderate risk dan low risk, namun baiknya tetap mengubah gaya hidup sehat dan kita pantau gejalanya, seperti itu. Oke, nah ini adalah alat dari low dose CT ya. Jadi kita lihat, nanti kita masuk ke dalam tabung, kemudian dilakukan CT scan, toraks. Nah, itu kita bisa lihat tuh gambarnya ya. Jadi dengan low dose CT scan itu ada gambaran nodul ya. Nodul itu berarti seperti jerawat gitu ya. Jadi massa tumor yang kurang dari 3 cm, kecil sekali, bahkan kadang kita bisa terdeteksi dalam ukuran milimeter, ya. Jadi mungkin ya itu terlihat bukan seperti tumor, tapi seperti jerawat. Nah, itulah ya yang harus hati-hati, karena dia biasanya belum muncul gejala tuh, belum ada batuk, belum ada nyeri dada, tapi sudah terdeteksi dengan alat ini. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya? Setelah kita melakukan pemeriksaan low dose CT scan yang pertama kali, nah ini digunakan sebagai paduan awal. Jadi nilai dasar gitu ya, kita sebagai nilai dasar atau baseline. Nah, nanti setelah itu, jadi bukan berarti habis low dose CT scan itu langsung dioperasi gitu, enggak juga. Biasanya kita akan, kalau dia hasilnya normal, kita sarankan untuk pasien setiap tahun melakukan low dose CT scan. Namun ini pada yang high risk ya, yang tadi ya, yang di atas 50 tahun, baru berhenti merokok atau masih merokok, ya, atau misalnya di atas 50 tahun dengan faktor risiko. Nah, bila ditemukan ada nodul atau kurang dari 3 cm, nah maka baru kita lakukan pemeriksaan follow up lanjutan. Bagaimana cara follow up-nya? Nah, ini dia. Bila misalnya kita dapat nih, ada gambarnya ya, misalnya kita dapat nih nodulnya kurang dari 5 mili, ya,
Nah, kita sarankan untuk ulang low dose CT scan 1 tahun lagi. Jadi nggak langsung dioperasi, kita pantau. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia, nodul-nodul paru itu banyak sekali ada di badan kita. Terutama apa? Terutama TBC. Jadi pada pasien-pasien yang post TBC, atau mungkin kita nggak sadar kita pernah terkena TBC gitu ya. Nah, dia akan sembuh dan meninggalkan jaringan parut berupa nodul. Jadi kayak koreng gitu ya. Nah, koreng-koreng ini banyak sekali ditemukan pada paru-paru orang Indonesia. Sehingga makanya kita jangan terlalu terburu-buru ketika ketemu nodul ini, oh ini pasti kanker. Enggak juga. Kita evaluasi, kita tunggu ya, maka kita ulang lagi dalam 1 bulan. Kalau dia ukurannya 6-7 mili, kita ulang lagi dalam 6 bulan. Kita lihat dia membesar apa enggak. Kalau ternyata ukurannya membesar, nah baru dilakukan tindakan biopsi. Tapi kalau enggak, dia masih sama ukurannya, nah kita pantau lagi, kita lihat gejalanya, kita ulang lagi dalam setahun gitu ya. Jadi kita evaluasi. Kalau dia tidak membesar, artinya dia adalah jinak atau memang bekas TBC gitu. Jadi Indonesia memang punya keunikan karena kasus TBC-nya sangat tinggi, nomor 3 di dunia. Nah, kemudian, kalau ukurannya di atas 1 cm, ya 14 mili, gitu, 8-14 mili, baiknya memang kita lanjutkan ke pemeriksaan PET CT scan, dan biasa kita evaluasi per 3 bulan. Namun bila ternyata dari PET CT scan dia menyala, menunjukkan ke arah kanker, bisa kita lakukan biopsi. Nah, sama di atas 15 mili juga seperti itu, kita lakukan PET CT scan atau dengan kontras. Nah, tapi kalau kita langsung menemukan ternyata gambaran ada massa di saluran nafas, baiknya memang langsung kita lakukan biopsi bronkoskopi. Jadi LDCT ini memang harus dilakukan secara bertahap, berkala, ya, karena kita mau memantau dia ini cepat nambahnya nggak sih, cepat membesar nggak sih, gitu ya. Jadi bukan berarti langsung sekali kerjain udah. Saya udah screening dok, saya udah CT scan kapan? 5 tahun yang lalu. Oh nggak ada gunanya, gitu ya. Karena Bapak masih merokok, tapi screeningnya baru sekali aja, harusnya rutin, gitu ya. Dan ini ketika dia ada gambaran yang bukan nodul, jadi lebih tipis gambarnya seperti, nah kita lihat di gambar ya, dia gambarannya halus gitu. Nah, itu memang kita panduannya adalah ukurannya 2 cm ya, 20 mili atau kurang dari 19 mili, dan kita follow up setiap, kalau kurang dari 19 mili kita lakukan setiap 1 tahun, tapi lebih dari 2 mili kita lakukan tiap 6 bulan. Kalau ternyata ukurannya membesar, langsung kita lakukan biopsi pembedahan. Nah, jadi keuntungannya apa sih kalau kita melakukan low dose CT scan sini atau LDCT ini? Tentu saja menurunkan mortalitas kanker paru. Seseorang yang terdeteksi lebih awal dengan stadium yang lebih awal, hasil pengobatannya akan jauh lebih baik dibandingkan pengobatan sudah di stadium 3 atau 4 gitu ya. Jadi early detection, deteksi lebih awal, hasilnya akan lebih bagus gitu. Menurunkan angka kesakitan ya, pengobatannya juga menjadi lebih minimal ya, dan cost-nya juga akan lebih minimal karena kita sudah terdeteksi dari awal. Oke, nah kemudian apa sih risiko screening? Nah ini kadang-kadang juga pasien suka nanya nih, risikonya apa ya dok ya gitu. Nah kadang-kadang ada juga sih yang sebenarnya tidak masuk ke dalam faktor risiko seseorang yang tinggi, tapi pingin tahu gitu ya. Sebenarnya sih memang sia-sia, tidak perlu. Tapi ya memang kalau memang mau ada niat dan misal ada dana ya silahkan. Itu jauh lebih baik gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada yang takut juga nih, aduh saya kalau screening takutnya nanti hasilnya gimana loh. Kita harus hadapi itu. Ya ketika kita melakukan screening, target kita kan pengen tahu kita sehat atau sakit. Jadi kalau ketika kita sakit, ya kita harus siap untuk langsung melakukan pemeriksaan lanjutan. False positif, artinya dia gambarannya nodul positif tapi ternyata bukan kanker. Contohnya tadi yang saya bilang, itu TBC misalnya, bekas TBC yang sudah sembuh. Nah, jadi makanya harus dilakukan pemantauan yang bertahap setelah melakukan LDCT. False negatif, nah ini padahal tumor tapi dikiranya TB, kebalik gitu ya. Jadi ini juga harus kita hati-hati. Kemudian memang ada pajanan radiasi pada orang-orang berisiko ya, dan kemudian adalah masalah biaya. Nah, ini memang kendala, tapi ketika kita ada risiko, hal-hal tersebut baiknya memang kita tetap lakukan. Oke, nah jadi kadang menjadi masalah tuh apa sih gitu ya pada screening, kadang-kadang kurangnya pengetahuan.
Tidak ada biaya dan tidak adanya asuransi memang. Kemudian kadang tenaga medis nggak rekomendasiin gitu ya, nggak bilang, oh tahu gitu mas saya, oh dokternya nggak bilang, nggak disuruh CT scan gitu ya. Jadi memang ada kendala juga tuh dari tenaga medis yang tidak menyarankan. Kemudian budaya, dan orang Indonesia ini salah satu budayanya adalah kalau sakit baru berobat. Kalau nggak ada gejala, ngapain ke rumah sakit untuk berobat. Padahal screening itu adalah pencegahan kita agar tidak sakit di kemudian hari. Kemudian faktor psikososial dan ketakutan akan penyakitnya. Nah, jadi kenapa deteksi dini sangat penting untuk kita sebarkan informasinya, agar untuk kita sampaikan ke keluarga kita, ya, ke anak-anak kita, tetangga kita semua, karena kanker paru itu susah untuk didiagnosis, ya. Kanker paru itu biasanya terdeteksi saat sudah stadium 3 atau 4, makanya screening itu sangat perlu. Kemudian ketika ketahuan kanker paru lebih awal, hasilnya akan jauh lebih bagus. Pengobatannya akan menjadi lebih maksimal. Dan masalah keuangan pun bisa akan lebih terselesaikan kalau kita lebih awal karena pengobatannya akan menjadi lebih singkat. Baik, seperti itu dari saya. Nah, jadi gimana cara mengurangi resiko kanker paru? Stop merokok, lakukanlah screening, ya. Kemudian cegah zat-zat toksik yang terhirup, ya, jauhi polusi, perilaku hidup bersih dan sehat, tidak minum alkohol, makan makanan yang sehat, jauh dari pengawet, dan berolahraga secara rutin. Baik, terima kasih dari saya. Kita masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Dr. Marta. Masih ada lagi ya ininya ya dari Survivor. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Jaka atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan sangat jelas, sehingga kita bisa mengerti bahwa kanker paru pada saat awal memang tidak ada gejalanya, dan karena sulit untuk diagnosis, makanya perlu kita melakukan screening paru dengan alat CT low dose, terlebih bagi mereka yang mempunyai faktor resiko, karena memang dengan ditemukan secara dini dan mendapatkan terapi dengan segera, peluang sembuhnya untuk sembuh juga akan lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, menjadi pasien dan tetap survive itu adalah hal yang diharapkan oleh setiap pasien. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan menyimak testimoni dari survivor kanker paru CISC kepada Ibu Nesia. Kami persilakan, dan waktu yang tersedia adalah 15 menit. Kami persilakan. Ya, halo Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya, terutama untuk Dokter Jaka dan yang lain juga, Dokter Jaka dan Dokter Marta, Om Tante dari CSC yang selama ini udah kasih semangat terus ke saya dan Bapak Ibu pendengar yang lainnya. Nah, ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Nesia Lisa Pertiwi. Nah, hari ini aku mau share pertama kali pas aku dideteksi terkena kanker paru. Nah, sedikit background aja. Jadi sebenarnya aku itu dulunya hobi banget renang, olahraga, dan dalam hidup pun kayak hidupnya lumayan sehat-sehat aja gitu ya. Aku juga nggak pernah ngerokok, dari keluarga mama papa, puji Tuhan nggak ada yang sakit kanker juga. Nah, seperti yang kayak Dokter Jaka sempat singgung tadi, mungkin saya termasuk orang yang low risk untuk terkena cancer gitu. Dengan PD-nya saya ngomong begitu ya. Tapi pas umur saya 25 tahun kemarin, di tahun 2018, itu saya sempat merasakan batuk. Jadi saya batuk, saya ngerasa, oh iya kayaknya ini batuknya batuk biasa nih. Terus saya coba minum obat batuk generik. Karena selama ini kalau saya batuk, minum obat batuk generik, 1-2 hari atau 3 hari paling lama sembuh gitu ya. Terus setelah 3 hari kok nggak ada perbaikan. Terus saya lihat seminggu kok agak aneh nih. Saya jalan sebentar, capek, pas saya naik tangga itu berasa banget. Halo. Napas saya pendek, terus kemudian saya jadinya kayak
beneran sesek gitu loh, jalan sedikit sesek. Terus saya decide, oke, saya harus ke dokter paru nih, saya mesti ngecek. Jadi pas awal itu saya langsung coba bikin appointment, saya pergi ke dokter paru, dan di situ saya cuma dibilang untuk screening awalnya itu saya, oh ya udah, kamu coba ronsen dulu nih untuk ngecek ada problem apa. Wah, di saat itu saya cuma dibilang untuk ronsen, jadi saya nggak ada screening yang kayak CT scan low dose gitu segala macam ya. Jadi pas di ronsen pun hasil ronsen paru-paru oke, tapi ada sedikit pembengkakan di jantung. Jadi dokter parunya bilang, oh ini kayaknya paru kamu nggak ada problem, tapi kamu ada problemnya di jantung. Nanti coba dicek ke dokter jantung di hari Senin ya. Kebetulan pas itu saya ke dokter parunya hari Sabtu. Jadi kamu cek ke dokter jantung hari Senin ya, karena baru ada jadwal dokternya itu di hari Senin. Saya bilang, oh iya dok, tapi saya nggak ada minum obat apa-apa nih dok. Enggak sih, obat batuk juga saya nggak dikasih, yang lain juga nggak dikasih. Jadi saya pulang biasa aja, terus Seninnya saya balik lagi ke rumah sakit, masih nyetir sendiri, tapi dengan keadaan yang masih kayak capek, cepet capek juga, naik tangga juga capek, tapi masih kayak tertahankan, dada tetap sakit, batuk masih ada gitu. Terus pas ketemu dokter jantungnya, saya kasih hasil ronsen saya. Dok, ini kemarin hasil ronsen saya dibilang jantung saya bengkak dok, gitu. Kayak ngobrol biasa lah ke dokter. Terus dokternya bilang, oh ini kayaknya harus echo deh jantungnya. Jadi habis itu saya di echo jantungnya ternyata ada cairan di jantung. Terus dokter bilang, kamu udah harus langsung rawat jalan, kamu nggak boleh pulang lagi. Terus saya langsung kaget dong, ini kayak saya baik-baik aja, tapi kenapa saya tiba-tiba harus rawat inap nih? Saya langsung kayak nelpon mama saya, Mah ini saya harus rawat inap, kata dokternya, karena jantung saya ada cairan gitu. Terus dari dokternya bilang, ya udah kita coba rawat inap, dan di hari itu juga saya langsung rawat inap. Dan dari dokter bilang ini coba di review dulu keadaannya. Saya pas itu dikasih lasik biar coba cairannya keluar gitu. Tapi pas dikasih lasik ternyata cairannya nggak keluar, yang ada saya lemas. Jadi harusnya itu hari Rabu saya operasi, tiba-tiba Selasa tengah malam saya pingsan. Saya pingsan terus langsung masuk ICU. Besoknya dokter bilang, oh ini udah harus langsung operasi. Dioperasilah, diambil cairan yang ada di jantung tadi. Diambil di cairan di jantung, setelah dicek lab segala macam, ternyata findingnya adalah, oh ini cairannya ada adenokarsinoma. Sampai dicek segala macam, TB segala macam, itu dicek nggak ada. Ternyata pas findingnya langsung adenokarsinoma. Yang which is itu kayak, itu runtuh banget dunia saya, kayak umur masih muda, ada apa nih adenokarsinoma, yang saya saat itu nggak tahu itu apa gitu. Tiba-tiba dokter bilang, ini kamu harus tahu kelanjutannya, kamu harus coba PET scan gitu, biar kelihatan sebenarnya ada di mana. Ternyata cancer itu pintar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dia sembunyi posisinya, dia ada di belakang jantung saya. Setelah PET scan baru kelihatan. Ternyata pas di ronsen paru nggak kelihatan ada massa sekalipun ataupun image yang nggak clear gitu ya, masih kayak parunya bagus, tapi dia tumbuh di belakang jantung, dan ukurannya dan pas ketahuan ukurannya udah cukup besar, dan itu ukurannya udah di 5 cm di belakang jantung saya. Dan pas itu diinfokan dari dokternya kalau diceklah segala macam, patologi anatomi segala macam, dan ternyata emang betul saya kena kanker paru, dan itu sudah dibilang stadium 4 gitu. Terus pas saya juga join di grup CISC, saya dibilang, oh nggak apa-apa Nesya, kamu masih muda, kuat banget, kamu udah jadi jenderal bintang 4, kata om-om sama tante yang ada di grup CSC untuk nyemangatin saya gitu ya. Karena mereka ada ininya sendiri, julukannya sendiri, jenderal bintang 4 untuk yang kena kanker paru di stadium 4 gitu. Terus abis itu, seperti yang kayak dokter Suko tadi awal bilang, kenapa
pas kita ketahuan kanker paru, pas aku ketahuan awalnya aku down, aku nangis, sedih segala macam. Tapi setelah aku tahu, oh iya aku nggak boleh takut, kita harus hadapin gitu. Apalagi dengan adanya grup CISC ini benar-benar sangat membantu saya banget untuk nyemangatin saya. Terus saya lihat ada oma-oma, opa-opa, om tante yang di sana juga berjuang dengan saya. Nggak cuma saya sendiri kok yang kena kanker paru. Tapi alangkah baiknya jika orang lain itu lebih sadar. Karena menurut saya sayang sih di usia yang masih muda, kalau kita bisa screening awal dengan teknologi yang seperti sekarang ya, kayak ketahuan di awal tuh jauh lebih mudah untuk diobati, kayak kata dokter Jaka tadi gitu loh. Jadi kayak biaya pun lebih sedikit dan nggak ada yang namanya kayak lebih kesakitan atau gimana. Karena pas saya sendiri ketahuan dan langsung dibilang stadium 4 juga saya kayak nggak terima gitu. Karena bener-bener kok bisa gitu ya. Ini saya nggak ada rasa apa-apa, nggak ada kejadian aneh-aneh sebelumnya, nggak ada gejala yang cukup menurut saya yang misalnya sebelumnya saya nggak pernah masuk rumah sakit sampai diopnam sampai berat badan turun signifikan, itu nggak ada gitu, cuma sekedar batuk biasa aja gitu, batuk terus sesak tiba-tiba langsung bisa kena gitu aja sih yang mungkin saya bisa sharing di hari ini. Buat yang lain, saya mau info juga jangan pernah takut kayak ke rumah sakit buat screening maupun apapun itu gitu. Karena dengan adanya screening itu bisa lebih membantu untuk kalian bisa mengobati penyakit yang ada di dalam diri kalian. Terima kasih Dokter Marta. Saya mau menyapa Mbak Nisha dulu ya. Oh, halo dok. Pagi Dokter Ya, Jaka. dokter. Mbak Nisha, kasusnya Silakan, Dok. menarik ya, semangat ya. Semangat Iya terus dok. ya, usia muda, sudah deteksi ya. Ya, nggak semua juga mungkin bisa seperti Mbak Nisha ya, ketahuan dengan awal, karena Mbak Nisha juga sangat penasaran sekali gitu ya mengenai kondisi Betul. tubuhnya gitu, dan ya kasus Mbak Nisha mungkin memang juga nggak banyak ya, karena mungkin dokter juga berpikir Mbak Nisha masih muda, mungkin nggak ada Betul. yang nyangka gitu ya. Iya, dokternya malah bilang, Tapi oh emang iya saya berharap kamu TB aja. Nah, iya, katanya gitu. di keluarga memang ada riwayat. Nggak ada dok, kebetulan di keluarga mama papa nggak ada. Nah, mungkin papa emang dulunya perokok gitu ya, sekarang udah mulai berhenti. Nah, mungkin ada, saya juga di lingkungan kerja saya mungkin kurang tahu, atau teman-teman di lingkungan kerja juga merokok. Dulu juga saya kerja di chemical industry, jadi ya mungkin sedikit banyak itu berpengaruh juga sih dok. Ya, jadi nggak usah salah-salahan, nggak usah ini. Betul. Kita ngeliatin ke depan, pengobatan Kita gitu ya. betul, kita fokus ke pengobatannya. Semangat terus ya, Mbak Nisha ya. Ya dok. Mungkin kita kembali Dr. Marta. Ya, baik, terima kasih Dr. Jaka dan juga Ibu Nesia untuk testimoninya ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk menambah semangat, dan tentunya juga kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita alami. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini memang sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dan bila ada pertanyaan silakan tetap menulisnya di kolom chat, karena tidak bisa bertanya langsung kepada narasumber. Dan untuk sesi tanya jawab ini kami berikan waktu selama sekitar 30 menit. Baik, Dokter Jaka, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Teti. Apakah kanker yang metastase ke paru atau yang primer paru itu mana yang lebih ganas? Seperti itu pertanyaannya, dok. Oke, iya. Jadi kanker paru sama metastasis ya, tentu saja itu berbeda.
Nah, kanker paru juga sebenarnya ada beberapa jenisnya, ya. Memang ada yang beberapa jenis yang dia khasnya membesar gitu ya, sampai besar sekali. Tapi ada juga yang mudah sekali untuk menyebar. Jadi kanker paru pun juga dia bisa cukup ganas menyebar organ-organ sekitar. Apakah itu selaput paru ya, sehingga ada cairan, selaput jantung seperti tadi pada kasus Mbak Nisha gitu ya, sehingga mengganggu pompa jantung, dan juga bisa yang berbahaya memang kalau sudah menyebar ke tulang atau bahkan ke otak gitu ya. Nah, jadi masing-masing memang memiliki masalahnya sendiri, apakah itu kanker yang di luar paru atau kanker paru. Nah, kalau kita membahas masalah metastasis ya, penyebaran dari organ lain, misalnya dari kolon gitu ya, dari usus kemudian menyebar ke paru, obatnya tentu saja obat dari kanker kolonnya gitu. Jadi nggak bisa ada obat khusus sendiri pada obat kanker metastasis di paru, itu nggak ada. Jadi kita harus maksimalkan kembali untuk kanker-kanker di organ lain yang melakukan penyebaran. Dan yang bisa kita lakukan, kami dokter paru, adalah supporting nafasnya. Misalnya kita berikan obat-obat untuk membantu melegakan nafas. Kalau penyebarannya berupa cairan pada rongga paru, cairan pleura, kita coba keluarkan, kita coba bantu gitu ya. Jadi pengobatan utamanya adalah asal dari kankernya tersebut. Jadi masing-masing sih kalau dibilang ganas dan berbahaya, masing-masing punya ininya sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi dan menanggulangi penyakitnya, itu yang paling utama menurut saya. Ya, bagaimana cukup jelas ya. Jadi memang tergantung dari masing-masing punya tingkat keganasannya sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tidak ada namanya. Saya penyintas kanker paru stadium 1B saat didiagnosis Oktober 2016, sudah dilakukan lobektomi Desember 2016 lalu. Dan saat ini ada relapse, ada nodul lagi 0,6 cm pada CT scan di bulan Oktober ini, tahun 2020, dan direncanakan untuk staging ulang. Nah, apakah nodul 0,6 cm ini bisa dibiopsi karena sebelumnya sudah bersih dari CT scan? Seperti itu dok pertanyaannya. Jadi siapa namanya, nggak ada namanya ya. Jadi kepada Bapak atau Ibu, kasus 1B itu jarang sekali ya. Jadi sangat beruntung bisa terdeteksi pada kasus stadium 1B dan sudah mendapatkan pengobatan, salah satunya adalah menggunakan lobektomi. Nah, memang perlu kita lakukan evaluasi terus-menerus setelah dilakukan lobektomi, dan ternyata memang sudah ada penambahan nodul ya. Nah, dari saya sih memang baiknya kita yakinkan nodul tersebut apakah lesi metastasis atau bukan. Nah, caranya adalah salah satunya menggunakan CT scan atau kita gunakan PET scan. Jadi untuk staging ya, PET scan, kita lihat dia menyala atau enggak tuh. Kemudian kita juga bisa menilai nanti dari PET scan ada nggak penyebaran-penyebaran pada organ lainnya. Apakah ada di cairan paru atau di tulang, di lainnya, sehingga kita bisa lakukan staging. Itu menentukan stadium setelah pos pengobatan lobektomi yang pertama. Nah, nanti pengobatannya juga akan berpengaruh ke sana. Kan setelah lobektomi sudah ada jenisnya ya, jenis kankernya, nanti pengobatan akan disesuaikan. Apakah bisa kita lanjutkan menggunakan kemo ya, ataukah kita lakukan dengan menggunakan kemo radiasi, atau bahkan juga bisa kita evaluasi menggunakan targeted terapi, menggunakan terapi oral misalnya. Nah, tapi tentu saja harus kita yakinkan terlebih dahulu dari stagingnya, dan kemudian kita periksakan, kalau misalnya tidak bisa dilakukan biopsi ulang, kita pakai biopsi yang pertama juga bisa sebenarnya, biopsi yang pas lobektomi. Namun memang baiknya kita lakukan biopsi ulang, kenapa? Karena kadang kanker itu bisa berubah mutasinya. Jadi yang pertama jenisnya misalnya adenokarsinoma, kemudian sudah kita obati ternyata muncul lesi baru, ternyata jadi small cell. Itu mungkin saja terjadi. Jadi kita nilai seberapa mungkin bisa dilakukan biopsi. Kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan biopsi ulang, kita lanjutkan terapi dari terapi yang pertama sesuai dengan staging ulang yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa dilakukan ya dok ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah seseorang yang sudah pernah terkena TB paru dan sudah menjalankan pengobatan OAT sampai tuntas, apakah dapat terkena lagi? Dan apakah juga ada bisa terkena kanker paru bagi yang TB paru? Baik. Memang TB paru itu
sangat banyak kasusnya di Indonesia. Dan ketika sudah sembuh, tapi daya tahan tubuh kita turun atau ada penyakit yang lain, kadang dia bisa menjadi kambuh lagi, ya. Karena kumannya bisa tidur, bakteri bisa tidur di badan kita dan dia akan menjadi kambuh kembali. Nah, itulah yang harus memang kita selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, dari TB bagaimana dok ke arah kanker gitu ya. Nah, jadi bukan pasti akan bisa menjadi kanker, tidak pasti, tetapi meningkatkan risiko. Kenapa? Karena di paru kita kan sudah ada kerusakan ya akibat infeksinya. Nah, kerusakan ini apalagi nanti bila kita misalnya menghirup zat-zat polusi kimia gitu ya, merokok, sehingga dia akan memacu jaringan paru yang sudah rusak itu untuk menjadi terganggu metabolismenya dan menyebabkan menjadi kanker. Jadi tidak pasti, tetapi meningkatkan risiko seseorang yang tadinya post TBC menjadi kanker seperti itu. Ya, jadi resikonya jadi lebih meningkat ya dok. Ya. Tapi memang kan kanker paru memang bisa saja mengenai semua orang, tidak terkecuali. Ya. Mungkin juga bisa disampaikan dokter, kalau misalnya seseorang yang tidak merokok dengan yang perokok, mana lebih berbahaya dok? Perokok pasif dengan perokok aktif? Oh iya, ini selalu banyak ditanyakan ya. Kadang dok, kalau misalnya perokok pasif katanya lebih berbahaya. Tahu gitu saya merokok aktif aja gitu ya. Nah, sebenarnya gini, ketika kita merokok aktif, artinya kita double. Gini, aktif itu artinya apa sih? Kita memasukkan secara sadar rokok ke dalam mulut kita dan kita menghirup, gitu ya. Itu adalah perokok aktif. Kalau perokok pasif adalah kita menghirup zat buang rokok yang ada di tangan, gitu ya. Ini kan di tangan nih, ada zat yang kebakar, nanti kita hirup. Nah, apa yang terjadi saat seorang perokok aktif merokok? Dia akan double sebenarnya. Dia menjadi perokok aktif, dia menghirup secara langsung, dan dia menghirup zat buangannya juga secara tidak langsung. Jadi dia sebenarnya perokok aktif juga dan perokok pasif juga gitu ya. Jadi resiko untuk terhirupnya itu menjadi double. Sehingga stop merokok itu menjadi jawabannya gitu. Jadi nggak usah dihitung-hitung, ini saya aktif pasif, yang aktif itu double resikonya malah gitu ya. Yang pasif itu malah berkurang. Tapi tetap aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jadi kuncinya adalah jauhi lingkungan dengan asap rokok, dan apabila kamu merokok, stoplah merokok. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dokter, juga ini ada sering pertanyaan seperti ini, dok. Kakek saya sudah merokok puluhan tahun, nggak kenapa-napa tuh. Jadi saya ya bisa juga dong merokok, karena kakek saya aja nggak kenapa-napa udah merokok sekian tahun lama. Itu sering ditanyakan, dok. Bagaimana dok mendakapi hal ini? Ya, jadi memang sebuah penyakit yang disebabkan oleh habit ya atau gaya hidup itu memang kita nggak bisa seperti matematik ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Karena faktor exposure dari luar atau pajanan-pajanan zat berbahaya itu juga dipengaruhi oleh tubuh kita sendiri, dari dalam tubuh kita. Mungkin seseorang tersebut yang banyak merokoknya gitu ya, dengan puluhan tahun, memang bakat kankernya di dalam tubuhnya itu tidak tinggi. Artinya genetiknya itu mudah sekali untuk memperbaiki tubuh gitu ya. Jadi mungkin tidak terjadi kanker. Tetapi ada bahkan orang yang tidak merokok pun gitu ya, tidak merokok, hidup sehat, rajin berolahraga, tapi bisa terkena kanker. Kenapa? Karena habit di badannya itu memang secara genetically dia sangat kuat gen kankernya gitu. Nah, jadi kita nggak punya pemeriksaan untuk tahu ini bakat kanker saya ada nggak sih sebenarnya di badan. Kita nggak punya itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah cegah exposure-nya gitu. Selalu anggap aja saya mungkin ini ada bakat kanker gitu ya. Saya kan misalnya bapak saya merokok nggak ini, tapi kan ada bakat dari ibu juga. Kan kita gabungan dari bapak dan ibu. Kita lihat juga kakek nenek om tante gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya melihat satu orang di anggota keluarga kita, tapi kita harus lihat semuanya. Nah, karena kita tidak bisa memeriksakan genetik kanker di tubuh kita, makanya cegah dengan apa? Pola hidup bersih dan sehat, kemudian jauhi dari asap rokok, seperti itu. Sangat jelas ya, terima kasih dok. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Simuardi Saputro, cukup panjang.
Pak Sim Wardi, ini adalah pasien renal karsinoma yang metastase ke kedua paru. Jadi tahun 2015 ada tumor di ginjal, sudah diangkat. Kemudian tahun 2019 ada sel CA pada kedua paru dan paha kiri. Kemudian dilakukan treatment, dipasang partikel radiasi di paru kanan dan kaki kirinya. Sejak Januari, treatmentnya adalah minum obat oral sorafenib. Dan pada Oktober 2020, terdeteksi ada cairan di paru kiri. Dan sudah dilakukan penyedotan itu sebanyak 2,2 liter. Cairannya warna merah muda, dan hasil patologi menyatakan tidak ada sel ganas. Pertanyaannya, partikel radiasi tidak dipasang pada paru kiri, apakah partikel radiasi paru kanan dapat meradiasi ke paru kiri? Nah, kemudian apa sih penyebabnya? Kok ada cairan di paru kiri? Walaupun hasil patologi menyatakan cairannya tidak mengandung sel ganas. Apakah cairannya itu bukan berasal dari sel CA-nya? Dan bagaimana cara mengetahui asal cairan itu? Dan apakah obat sorafenibnya itu sorafenib itu kurang efektif sehingga bisa muncul cairan di paru-paru saya? Demikian pertanyaannya cukup panjang. Pertanyaannya ini banget ya, spesifik sekali dan detail ya. Ya, jadi Pak Sim Wardi ya, Pak Sim Wardi memang ini renal karsinoma ya. Renal karsinoma memang cukup banyak kasusnya untuk terjadi penyebaran ke paru. Selain paru juga dia ke selaput paru ya, sehingga terdapat cairan. Nah, tapi memang pada kanker ginjal ya atau masalah ginjal, cairan pada paru itu kadang bisa dua penyebabnya. Satu, memang terjadi penyebaran secara langsung dari sel kanker di ginjal naik gitu ya ke atas sehingga terjadi peradangan dan keluar cairan. Atau yang kedua memang karena fungsi ginjalnya. Kan fungsi ginjal membuang air. Nah, kalau ginjalnya itu terganggu biasanya akan sering muncul air yang bertambah di tubuh. Contohnya adalah di rongga dada. Nah, jadi memang penyebab cairan di paru itu bisa dua hal. Jadi bisa karena fungsi ginjalnya menyebabkan ada cairan atau penyebaran. Bagaimana cara membedakannya tadi ya? Kita bisa melakukan pemeriksaan sitologi sel kankernya dari cairan. Dan kita lihat juga misalnya warnanya kemerahan atau bening gitu ya. Kalau kemerahan biasanya memang khasnya adalah penyebaran. Nah, tapi kalau kita mau dapat sel kanker pada cairan pleura atau cairan rongga dada, memang agak susah. Kita kayak mau nangkap ikan, tapi dari lautan yang luas gitu. Lautnya itu berliter-liter, nah si ikannya itu, si sel kankernya itu mungkin hanya 3 atau 5 buah gitu, dan kita susah dapatnya. Jadi memang kalau Bapak tanya, kok saya selalu negatif dari cairan pleuranya gitu, memang susah sekali mendapatkan cairan sel kanker penyebaran seperti itu. Tapi yang intinya adalah, ketika terjadi penyebaran, yang perlu dilakukan adalah tata laksananya. Artinya kita harus keluarkan cairannya agar Bapak tidak sesak. Kemudian radiasi tadi untuk penyebaran di parunya itu memang harus dilakukan. Yang ketiga adalah pengobatan renal karsinoma juga harus maksimal gitu. Kalau ternyata cairan-cairan yang bertambah terus, Bapak tambah sesak, ada penyebaran di tempat lain, yang mungkin bisa diganti pengobatan yang lainnya. Saran saya sih kontrol kembali ke dokter urologinya, ke dokter penyakit dalam untuk dievaluasi gitu ya. Kalau memang keluhannya makin sering muncul, artinya mungkin pengobatannya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Seperti itu dari saya. Ya, terima kasih dokter. Masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai asap dupa. Jadi mungkin di rumahnya sering ada memang beberapa kegiatan menggunakan asap dupa ya dok ya. Apakah itu bisa juga menyebabkan kanker paru dok? Iya, jadi zat-zat pembakaran buangan itu memang bisa meningkatkan resiko asap dupa, kemudian asap pembakaran sampah misalnya di depan rumah gitu ya. Itu bisa memacu beberapa penyakit paru. Paling sering sebenarnya adalah asma. Bagi orang-orang yang sangat sensitif, apabila terhirup zat-zat tersebut memang bisa memacu batuk dan serangan asma. Kemudian dalam jangka waktu panjang dia juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Ya, jadi seperti asma tapi terus-menerus tuh menetap karena selama puluhan tahun menghirup asap dupa atau zat-zat yang berbahaya. Dan yang ketiga adalah kanker paru. Gitu ya. Jadi memang baiknya ketika ada zat-zat pembakaran di dalam rumah, lakukanlah juga ventilasi yang baik, artinya jendela dibuka, sirkulasi udara yang baik, sehingga kalau ada zat-zat
gas buangan, itu dia akan keluar ke rumah gitu dan tidak mudah terhirup di dalam rumah kita. Itu sih saran dari saya. Ya dok, jadi asap dupa juga bisa memicu ya, jadi tidak hanya asap, yang penting adalah hasil dari pembakaran, asap hasil pembakaran. Kita lanjut lagi, pertanyaan berikutnya adalah dok, dari Kevin Rusli, dok, tenggorokan saya banyak slem dan gatal, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjaga agar paru-paru kita tetap sehat. Kemudian juga pertanyaan dari dan untuk periksa toraks itu minimal berapa tahun sekali sebaiknya dok? Seperti itu dok, silakan. Ya, jadi kalau ada keluhan slem, itu pasien kanker atau pasien non kanker ya yang ada keluhan tenggorokan banyak slem? Oh, kayaknya masih Tidak sehat disebutkan ya? dok. Ya? Tidak disebutkan apakah Tidak dia disebutkan ya? pasien Oke, kanker oke. atau tidak. Oke ya, jadi ya tenggorokan banyak slem dan gatal ya. Jadi mungkin kita harus cari tahu tentu saja penyebab penyakitnya. Apakah ini memang bronkitis alergi misalnya ya, alergi terhadap zat-zat tertentu sehingga memicu batuk dan pengeluaran dahak gitu ya. Atau misalnya radang tenggorokan gitu ya. Jadi memang harus diperiksakan dan paling mudah adalah kalau dahaknya kental dan susah keluar adalah minum air hangat gitu ya. Minum air hangat karena dia bisa memecah dahak menjadi lebih ringan dan mudah dikeluarkan. Terus tips menjaga paru agar tetap sehat adalah satu, perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Artinya hindari merokok, vape ya, kemudian minuman alkohol ya, dan jauhi dari asap-asap yang memang kita hirup yang berbahaya. Kemudian olahraga rutin. Artinya olahraga rutin kita tingkatkan kapasitas kemampuan paru kita, apakah itu dengan jogging, apakah itu dengan lari, apakah itu dengan berenang ya, dan senam gitu. Jadi bagi Bapak Ibu semua juga ada memiliki riwayat sakit paru sebelumnya, dengan berolahraga misalnya parunya udah nggak gitu bagus kondisinya, tapi otot-ototnya juga menjadi lebih kuat, lebih bagus, itu akan memacu untuk bernafasnya bisa menjadi lebih maksimal gitu ya. Jadi karena organ pernafasan itu nggak hanya paru, tapi ada otot, tulang ya. Nah itu yang harus kita latih dengan cara berolahraga gitu. Nah periksa toraks itu minimal berapa tahun sekali. Nah ini tergantung, kalau misalnya usia muda tidak ada faktor risiko, sebenarnya tidak perlu rutin karena yang berisiko malah jadi terkena radiasi akibat dari foto ronsen gitu ya. Jadi tadi kalau memang ada faktor risiko, usia usia lanjut ya, merokok gitu, baru kita bisa lakukan screening, tapi juga baiknya langsung kalau kita khawatir terhadap kanker paru melakukan low dose CT scan seperti itu. Oke dokter. Masih ada pertanyaan. Jadi sebenarnya untuk tata laksana, mungkin maksudnya untuk deteksi dini kanker paru, sebaiknya yang harus dilakukan itu ronsen paru dulu atau bisa langsung CT scan dok? Mungkin ditekankan lagi di sini untuk deteksi dininya dok. Iya, jadi untuk deteksi dini sebenarnya bagi seseorang yang punya resiko, kalau misalnya kita mampu untuk melakukan low dose CT scan, baiknya sih utamanya itu. Kenapa? Karena sangat sensitif dan sangat detail, bisa melihat lesi-lesi yang sangat kecil yang tidak terlihat. Seperti tadi mungkin Mbak Nesya bilang, dia ngumpet di balik jantung gitu ya. Jadi dari ronsennya mungkin nggak kelihatan apa-apa karena dia sangat kecil. Atau kadang dia ketutupan tulang, ya. Jadi dari tulang itu dia nggak kelihatan. Bayangin. Kalau ukurannya hanya di bawah 1 cm, ukurannya mili memang agak sulit terlihat. Tetapi kalau misalnya dia sudah besar, ya dengan cukup dengan foto ronsen aja bisa kelihatan, nggak perlu CT scan gitu, tapi ukuran besar. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai screening, artinya seseorang yang tidak ada gejala dan seseorang yang tampak sehat dan kita ingin tahu ada masalah nggak yang tidak terlihat secara kasat mata gitu, makanya low dose CT scan bisa menjadi pilihan. Gitu. Tapi kalau misalnya dok, tapi saya nggak ada dananya segala macam, ya silahkan dengan foto toraks, tapi dengan risiko memang tidak terlalu detail dan radiasinya kalau kita lakukan terus-menerus juga cukup berbahaya. Seperti itu. Dokter Marta, ininya speaker belum? Oke, cukup banyak pertanyaan dan dokter Jaka sudah menjawabnya dengan tuntas. Namun masih ada satu pertanyaan lagi nih dok. Dokter mau tanya, ini dari Ibu Linda.
apakah hidup dengan satu paru karena satu parunya lagi tidak berfungsi atau mengecil, itu akan beresiko menjadi penyakit paru. Sedangkan bila bertemu dengan dokternya, dokternya selalu berbicara kepada pasien, ibu masih hidup. Dan apakah untuk periksa parunya ke dokter itu setahun sekali atau setengah tahun sekali saja untuk kontrol. Mungkin ini ibunya menekankan setiap kali ketemu dokter, dokternya bertanya, ibu masih hidup? Seperti itu dok ya. Mungkin bercanda aja kali dok ya. Silakan dok. Mungkin maksudnya satu parunya lagi. Biasanya kalau di Indonesia ya, aku nggak tahu nih Bu Linda gimana ceritanya. Biasanya yang menyebabkan kerusakan satu paru itu umumnya adalah penyakit infeksi ya. Khususnya adalah TBC gitu ya. Jadi bisa benar-benar satu paru itu rusak sehingga fungsinya menjadi sangat terganggu. Pada kanker juga bisa, biasanya dia terjadi sumbatan di saluran nafas sehingga satu parunya menjadi menguncup gitu ya. Nah, jadi tergantung jenisnya penyakitnya, apakah infeksi atau keganasan, kenapa bisa dengan satu paru. Nah, mungkin Ibu Linda tadi kurang bisa menjelaskan. Cuman yang jelas adalah ketika seseorang bernafas dengan satu paru, artinya fungsinya menjadi berkurang tentu saja. Karena harusnya kan kanan kiri ya, balance gitu, tapi ini satu paru yang bekerja menjadi menggantikan peran yang lain, sehingga memang pasti aktivitasnya akan terganggu. Sehingga saran saya adalah lakukanlah fisioterapi, lakukanlah latihan untuk menguatkan otot-otot bantu nafas. Jadi meskipun dengan satu paru, tetapi bisa melakukan pernafasan yang baik, kemudian batuk yang maksimal gitu ya, jadi dahak-dahak juga bisa dikeluarkan. Memiliki satu paru pun bisa menjadi tetap bekerja secara fungsional, bekerja dengan baik gitu ya, meskipun ada kecacatan. Nah, tinggal untuk masalah kontrolnya tergantung lagi Bu, makanya ini satu parunya dengan kondisi apa? Apakah sudah operasi, apakah infeksi atau apa? Tergantung gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kalau infeksi biasanya setengah tahun sekali, setelah itu baru 1 tahun sekali berkala. Seperti itu. Jadi tergantung dari penyakitnya. Ya Ibu Linda, jadi tetap semangat ya Bu. Dengan satu paru, dengan melakukan perawatan rutin, menjaga pola hidup sehat, itu bisa tetap survive. Dokter masih ada waktu lagi, ini ada pertanyaan dari Leni Mardiana. Dokter, pasien batuk dengan durasi sering dan lama dikarenakan alergi, apakah bisa juga beresiko menjadi kanker paru? Oke ya, kalau alergi atau asma tentu saja berbeda ya dengan kanker paru ya. Jadi itu adalah penyakit alergi respons saluran nafas yang berlebih terhadap pajanan tertentu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya sebenarnya di balik ada keluhan itu mungkin juga kita ada bakat kanker ya, jadi kita nggak tahu. Cuman kalau secara langsung asma atau batuk alergi terhadap kanker sih tidak ada gitu. Nah, cuman tetap aja kalau ada orang yang dengan alergi seperti itu baiknya memang menghindari zat-zat polutan ya, debu-debu, asap rokok, karena dia akan bisa merangsang seseorang untuk menjadi batuk dan sesak. Dan bila kita menghindari juga, maka kita akan menghindari juga terhadap pajanan kanker paru seperti itu. Oke, baik dokter, sudah hampir mendekati waktu habisnya acara. Mungkin ini pertanyaan yang mau disampaikan ini mewakili orang-orang juga dok. Saat ini kan memang sedang pandemi COVID dan masyarakat kita terbiasa mungkin menggunakan minyak kayu putih, minyak angin, apa suka dihirup ke hidung. Ada juga yang diteteskan ke dalam cairan ke air panas kemudian dihirup. Apakah itu juga beresiko dan memang apakah itu bermanfaat dok? Iya, oke ya ini memang isu-isu ya yang hangat. Jadi ketika kita membahas minyak kayu putih, memang dia ada efek proteksi terhadap virus. Dia seperti desinfektan gitu ya, seperti alkohol yang bisa merusak dinding virus. Namun penelitian itu baru berjalan di level laboratorium ya. Jadi belum pernah dilakukan penelitian itu terhadap seseorang yang hidup. Jadi dia baru levelnya tuh level mikroskop gitu. Nah, jadi sebenarnya efektivitasnya di dalam tubuh manusia pun masih dipertanyakan. Sehingga saran dari saya sih memang untuk masalah COVID atau Corona gitu ya, memakai itu memang belum jelas. Tapi kadang memang menghirup kayu putih itu bisa melegakan saluran nafas. Jadi
dahaknya itu bisa menjadi lebih cair, lebih hangat, mudah batuk, mudah dikeluarkan gitu ya. Itu memang secara penelitian tuh ada. Jadi pasien-pasien asma, pasien-pasien perokok yang dihirup minyak kayu putih biasanya dahaknya lebih mudah keluar. Nah, tetapi dari efek minyak kayu putih terhadap kanker memang belum pernah ada penelitiannya. Dan minyak kayu putih yang dihirup pun kan juga tidak dihirup secara langsung ya. Jadi dia biasa ditaruh di masker ya, atau uapnya saja yang dihirup. Jadi memang tidak kontak secara langsung. Namun kalau pertanyaan Dr. Marta apakah langsung berpotensi terhadap kanker, masih butuh penelitian lebih lanjut sih, Dr. Marta. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ini ada satu lagi nih pertanyaan baru muncul dari Kevin Rusli. Ya. Dok, apakah orang yang terkena kanker nasofaring bisa juga berpotensi terkena kanker paru? Oke, iya. Jadi nah ini bisa ada dua ya, apakah dia penyebaran dari nasofaring menyebar ke paru, tapi jadinya itu sebenarnya sel nasofaring yang menyebar ya, bukan kanker paru. Nah, tapi kalau apakah jadi double gitu ya, nasofaring juga, paru juga, seseorang yang memiliki kanker juga bisa memiliki resiko di organ lainnya gitu ya, karena memang di tubuhnya itu sudah terjadi masalah gitu ya untuk penyebaran untuk terjadinya kanker di dalam tubuhnya. Nah, istilahnya kita menyebutnya double primer gitu ya. Jadi double, ada yang di hidung juga, ada yang di paru juga, kadang ada yang di payudara juga, ada yang darah juga. Nah, kasusnya memang tidak banyak. Ya, kasusnya memang tidak banyak seseorang yang bisa memiliki lebih dari satu kanker di dalam tubuhnya, tetapi bisa. Artinya seseorang memiliki gen tersebut bisa saja terjadi. Dan memang kita juga di Darmais ini cukup ada kasus-kasusnya yang seperti itu ya. Jadi kalau dibilang tadi apakah mungkin saja, tetapi apakah banyak, tidak banyak. Gitu. Sehingga makanya ketika kita terkena kanker, ubahlah pola hidup sehat. Ya, jadi kalau sudah menjadi survivor, sudah bertahan dari satu jenis kanker, kita tetap sehat sehingga tidak terjadi kanker di organ lainnya. Oke, baik. Ya, sungguh menarik sekali dan mungkin masih ada banyak pertanyaan yang belum keluar. Tetapi Dr. Jaka juga mungkin sudah akan melanjutkan tugasnya. Terima kasih Dr. Jaka yang sudah menjawab setiap pertanyaan secara rinci dan jelas sehingga semua peserta puas untuk menerima apa yang sudah disampaikan. Memang untuk pemeriksaan, saya rangkum ya dok ya, memang untuk pemeriksaan deteksi dini itu perlu kesadaran dari setiap kita. Tentu saja penting melakukan, mengetahui mengenai kanker paru ini. Jadi tugas kita bersama untuk menyebarluaskan informasi mengenai deteksi dini kanker paru, karena memang kanker paru yang awal itu tidak bisa diketahui, kecuali kita melakukan deteksi dini. Terlebih mereka yang mempunyai resiko tinggi seperti usia di atas 40 tahun dan menjadi perokok ataupun sudah berhenti merokok tapi belum sampai dengan 15 tahun. Oke, baik, tetap menjaga pola hidup sehat itu dan mengurangi faktor risiko dan kita berharap bisa terhindar dari kanker paru dan yang mungkin sudah terkena kanker paru tetap semangat. Karena semangat itu bisa juga menambah kuat daya tahan tubuh kita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya kira untuk sesi tanya jawab ini cukup sekian. Dan sebelum ditutup, kami juga Bapak Ibu sekalian kami akan melakukan foto screenshot. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu membuka videonya dan berdiam sejenak untuk mempersilakan host untuk mengambil gambar. Untuk para host yang luar biasa, saya minta untuk mengambil gambar video secara screenshot. Oke, baik Bapak Ibu, silakan nyalakan kamera ya. Kita sebentar lagi akan foto bersama. Oke, sudah siap semua? Tahan. Oke, tahan sebentar. Oke, siap. Sudah beres. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan dibagikan oleh anggotanya. Mungkin ada beberapa pengumuman. Untuk grup kanker paru primer bisa bergabung di 0817 6088 785 atau mungkin menghubungi dari ke CSC langsung.
Kemudian Bapak Ibu, untuk pemeriksaan deteksi dini kanker paru, kami di Rumah Sakit Kanker Darmais, yaitu khususnya di Poliklinik Deteksi Dini, sudah ada untuk pemeriksaan tersebut. Jadi silakan bila mana ada yang berminat dan mau melakukan deteksi dini, kami sangat senang sekali dan menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk melakukan deteksi dini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan juga khususnya kepada Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan jelas. Juga pada Ibu Nesi ya tetap semangat, dan untuk CSC yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga berjalan dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir dan mengikuti acara ini sampai dengan akhirnya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan dalam pelaksanaan webinar ini, dan kami harapkan acara ini berbekas di hati Bapak Ibu, dapat bermanfaat dan tentu saja dapat dibagikan ke orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, pergi ke Jakarta jangan sendiri. Jangan lupa mengajak nyonya. Kami pamit mau undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.